Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, summa ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar dan merojaah bahasa Arab, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan merojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 2 dari pelajaran 5 Durusul Lughah jilid 3. Nah, kali ini untuk mengingat kita sedang belajar mengenai membentuk fi'il majhul dari fi'il mu'tal. Kemudian kita akan belajar membentuk isim fa'il dan isim maf'ul juga dari fi'il mu'tal. Baik, sekarang kita masuk ke kitab kita. Kita lanjut, kemarin kita sudah belajar bagaimana membentuk fi'il mu'tal ajwaf ya, fi'il mu'tal wawi atau mu'tal ya'i ke fi'il baik madi atau mudhari ya di latihan 2. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan 3. Nah, kita lihat di sini di kitab kita halaman 51 ya. Di sini perintahnya ayyinil af'alal jawfa'ah. Nah, jawfa'ah itu jamak dari ajwaf ya, berarti tentukanlah fi'il ajwaf fil amsilatil atiyati, dari contoh-contoh berikut. Nah, berarti kita cari fi'il ajwaf di sini. Kita lihat di sini nomor 1. Bikam bi'at sayyarataka ya Zubairu. Ba'a yabi'u. Nah, bi'at berarti domir hiya ya. Domir hiya di sini dalam bentuk madi ya. Bikam bi'at sayyarataka ya Zubairu. Seharga berapa mobilmu dijual? Kemudian Zubair menjawab bi'at bi asyrati alafi riyal. Dijual dengan harga 10.000 rial. Di sini kan kita disuruh menentukan fi'il ajwaf ya. Nah, di sini kita lihat bi'at ya, di sini fi'il ajwafnya bi'at, kemudian setelah jawab juga bi'at ya, fi'il ajwafnya. Baik, kemudian di nomor 2, huna tuba'u suhufu wal majallatu. Di sini dijual koran-koran dan majalah-majalah. Di mana di sini fi'il ajwafnya yaitu tuba'u, dia dalam bentuk majhul. Baik, kemudian di nomor 3, yuqalu inna hadhil arda satuba'u bil mazadi. Dikatakan sesungguhnya tanah ini akan dijual dengan cara dilelang. Nah, di sini ada 2 fi'il ajwaf yaitu yuqalu dalam bentuk majhul mudhari ya, yuqalu, kemudian satuba'u ya dalam bentuk mudhari. Kenapa kita tahu? Karena didahului huruf sin ya, tuba'u kemudian masuk sin, satuba'u. Kemudian di nomor 4, ayukalu tamru am yuzanu. Apakah kurma itu diukur atau ditimbang? Kemudian di sini fiilnya adalah yukalu. Yukalu dari kala yakilu, yukalu. Kemudian yuzanu dari zana yazinu yuzanu ya, dalam bentuk fiil mudhari yang majhul. Kemudian di nomor 5, wa fit tanzili, dan di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum irqa'u la yarqa'u ya, ada di surah Al-Mursalat ayat 48. Jika dikatakan kepada mereka untuk ruku, mereka tidak ruku. Nah, di sini ya di nomor 5 ada fi'il ajwaf dalam bentuk majhul ya, yaitu qala menjadi qila. Nah, berarti fi'il ajwaf yang majhul di sini qila. Baik, alhamdulillah selesai latihan 3 ya. Kita menentukan tadi fi'il ajwaf yaitu bi'at, kemudian tuba'u, kemudian tuba'u ya lagi, kemudian yuqalu dan yuzanu. Ya, di sini dicontohkan dalam Al-Qur'an kila. Baik, kita akan lanjut ke latihan selanjutnya di latihan 4. Nah, di sini kita diperintahkan untuk membuat isim fa'il dari fi'il mudha'af. Ya, fi'il mudha'af apa? Fi'il yang ainul dan lamul fi'ilnya dari huruf yang sama. Kita lihat di sini, ta'ammalil misala lismil fa'ilil masughi minal fi'lil mudha'afi thumma akmilin naqiso. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang dibentuk dari fi'il mudha'af. Kemudian sempurnakanlah yang kurang.
Nah, fi'il mudha'af kemarin kita sudah belajar ya beberapa ya, misalkan madda, marro gitu ya, kemudian hajja, dhonna. Nah, bagaimana membentuk isim fa'ilnya di sini? Kita ingat dulu pola isim fa'il untuk yang fi'il sahih, fi'il salim adalah fa'ilun. Karena fi'il mudha'af dia masuk ke fi'il sahih. Ya tidak ada huruf mu'talnya, hanya saja dia huruf yang sama antara ainul fi'il dan lamul fi'il ya, maka digandakan saja. Nah, berarti dia masuk polanya fa'ilun untuk isim fa'il. Kita lihat sini hajja. Aslinya kan hajaja ya, kita pernah belajar di jilid 2 ya, hajaja. Kemudian karena ainul fi'il huruf jim, kemudian lamul fi'ilnya juga huruf jim, maka digandakan saja menjadi hajja, yaitu berhaji. Bagaimana isim fa'ilnya? Yaitu hajun. Polanya bagaimana, kan polanya fa'ilun. Nah, asalnya ada hajijun. Hajijun masuk ke pola fa'ilun. Akan tetapi jimnya huruf yang sama kan, maka cukup digandakan saja menjadi hajun. Nah, ini insya Allah mudah ya. Berarti kita coba kerjakan di fiil-fiil selanjutnya. Zonna. Zona itu artinya menyangka atau mengira. Orang yang menyangka atau mengira kita masukkan ke pola fa'ilun. Zoninun ya, awalkan zoninun. Nun berarti cukup digandakan saya menjadi zonun. Kemudian marro artinya melewati. Orang yang melewati disebutnya marun. Aslinya marirun, fa'ilun. Marirun menjadi marun, orang yang melewati. Kemudian dolla artinya sesat ya, orang yang sesat. Dolilun, karena hurufnya sama digandakan saja menjadi dolun. Kemudian yang terakhir dalla itu menunjuki, orang yang menunjuk, yaitu pola fa'il ya, fa'ilun dalilun, maka digandakan menjadi dalun. Nah, insya Allah ini mudah. Baik, silakan teman-teman berlatih mencari fi'il mudha'af yang lain, kemudian kita buat isim fa'ilnya. Kemudian di latihan kelima, ta'ammalil misala lismil fa'ilil masugi minal fi'lil ajwafi al-wawi thumma akmilin naqisah. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang dibentuk dari fi'il ajwaf wawi. Tadi kan fi'il ajwaf itu ada ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Nah, di sini ajwaf wawi ya dijadikan isim fa'il. Kemudian sempurnakan yang kurang, yang berarti yang belum ada isim fa'ilnya kita buat, belajar dari pola di atas. Ingat, di sini kita ikuti pola saja. Nah, kita lihat di sini. Qala yaqulu. Nah, ini qala berarti fi'il ajwaf wawi. Dari mana kita tahu? Dari bentuk fi'il mudhari'nya, ada wawunya. Kemudian isim fa'ilnya qailun. Nah, di samping dituliskan asluhu qawilun. Kenapa bisa qawilun? Karena kan tadi disampaikan asalnya qawala. Karena berat, wawu mat itu dijadikan alif. Jadi qala. Nah, ketika isim fa'il polanya kan fa'ilun menjadi qawilun. Nah, huruf wawu dirubah menjadi hamzah jadi qailun. Asluhu qawilun. Begitu juga zara yazuru. Isim fa'ilnya zairun, yang kemarin ada di percakapan ya, zairun. Aslinya zawirun, karena asalnya zawaroh. Kemudian dirubah wawunya menjadi hamzah menjadi zairun. Kemudian soma yasumu. Soma yasumu dia termasuk juga fi'il mu'tal ajwaf wawi ya, karena mudhari'nya yasumu. Kemudian orang yang berpuasa sawimun. Sawimun kalau menurut bangunan fi'il ya, tapi wawunya dirubah menjadi hamzah di saimun. Saimun orang yang berpuasa. Nah, nama yanamu dia juga termasuk fi'il ajwaf wawi. Kenapa? Kan mudhari'nya tidak ada wawunya. Berarti indikasinya dia fi'il ajwaf apa ya? Entah dia ajwaf wawi atau ajwaf ya'i. Kita lihat dari mudhari'nya. Tapi kalau mudhari'nya tidak berubah, dia tetap wawu. Nah, di sini disampaikan kita lihat masdarnya. Ya, namanya ini kita lagi belajar sorof, tasrif istilahi, satu-satu disampaikan. Nama yanamu, tidur. Orang yang tidur adalah naimun. Naimun awalnya nawimun kan. Nah, di sini sampaikan ainuhu wawun tadharu fil masdari naumun.
Jadi ain fiilnya adalah waw. Dari mana kita tahu? Kan mudhari yanamu tetap alif. Nah, kita lihat dari dia akan nampak ketika lihat masdarnya, yaitu masdarnya naumun, ada wawunya. Berarti dia masuk ke fiil mutal ajwaf wawi. Baik, telah selesai latihan 5. Bagaimana bisa berubah dari wawu ke hamzah? Sementara kita hafalkan saja ya. Untuk tahapan seperti kita pemula ya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 6. Nah, latihan 6 di sini kita lihat ta'amalil misala lismil fa'ilil mausugi minal fi'lil ajwafil ya'i summa akmilin naqiso. Nah, perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang terbentuk ya atau dibentuk dari fi'il ajwaf ya. Kemudian sempurnakanlah yang kurang. Nah, berarti tadi ada kita belajar di latihan 2 kemarin qala yaqulu ba'a yabi'u. Polanya sama ya, ketika madinya terasa sama tapi dia beda mu'talnya ya. Qala ajwaf mu'tal wawi, sedangkan ba'a ajwaf mu'tal ya'i. Nah, ini kita lihat ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u asalnya baya'a. Baya'a menjadi ba'a. Kemudian isim fa'ilnya ba'i'un, penjual. Ba'a menjual artinya ba'i'un penjual. Asluhu bayi'un, aslinya bayi'un. Ya-nya kembali dirubah menjadi hamzah ba'i'un, penjual. Kemudian mala yamilu, condong ya. Orang yang condong, misalkan saya condong kepada kebenaran gitu. Orang yang condong mailun, aslinya mayilun. Ya, kan fiilnya aslinya mayala ya, mayala. Fa'ilun mailun. Nah, ya-nya dirubah menjadi hamzah menjadi mailun. Kemudian sara yasiru, berjalan. Orang yang menjalan sairun, aslinya sayirun. Kemudian asya ya'ishu, hidup. Kemudian isim fa'ilnya aishun, awalnya atau aslinya ayishun. Ya-nya untuk meringankan mungkin ya diubah menjadi hamzah. Kemudian sala yasilu, mengalir ya. Sala yasilu, mengalir. Orang yang mengalirkan sailun, aslinya sayilun. Berarti sama, ya-nya dirubah menjadi hamzah. Baik, alhamdulillah kita sudah membentuk isim fa'il dari fi'il mudha'af, fi'il mu'tal ajwaf wawi, fi'il mu'tal ajwaf ya'i ya. Latihan 4, 5 dan 6. Sekarang kita masuk ke latihan 7. Nah, di sini kita belajar membentuk isim fa'il dari fi'il naqis ya. Kita lihat di sini ta'amalil misala lismil fa'il al-masughi minal fi'lin naqisi al-wawi thumma akmilin naqiso. Perhatikanlah contoh-contoh untuk isim fa'il yang terbentuk dari fi'il naqis al-wawi. Summa akmilin naqiso, kemudian sempurnakanlah yang kurang ya, yang belum diisi kita isi. Nah, kita tahu fi'il naqis itu adalah fi'il mu'tal yang huruf mu'talnya ada di lamul fi'il ya. Berarti dia ada di belakang ya. Misalkan di sini da'a yad'u. Da'a yad'u berarti dia fi'il naqis wawi ya, dilihat dari fi'il mudhari'nya. Da'a yad'u yang artinya mengundang atau mengajak gitu ya, menyeru. Da'a yad'u. Kemudian isim fa'ilnya adalah da'in. Ketika dia nakirah da'in ya, ketika dia beralif lam ad-da'i ya-nya muncul lagi. Asluhu da'iwun. Baik, kemudian naja yanju. Naja yanju artinya selamat atau berhasil. Orang yang berhasil najin atau an-naji. Asluhu najiwun. Najiwun. Nah, ini berat kan? Berat. Kemudian tanda rofanya dihapus, tinggal tanwin ya. Kemudian waw dihapus. Nah, tanwin itu kan nun sukun. Nun sukun mengikuti harokat terakhir. Jim harokat kasrah, berarti tinggal digandakan saja menjadi najin. Nah, najin ini kita tahu bukan harokatnya kasroh ya, bukan majrur ya, dia rofa muqaddaroh ya, karena dia termasuk nanti ke isim mankus ya. Baik, kemudian afa ya'fu, memaafkan. Afa ya'fu isim fa'ilnya orang yang memaafkan, afin, atau ketika ma'rifah al-afi ya. Asluhu afiwun, huruf wawu kemudian domah dan tanwin berat ya, menjadi afin. Kemudian
Selanjutnya tala yatlu, membaca. Kemudian orang yang baca talin, at-tali. Nah, kita sering menemukan mufradat at-tali ya. Kemudian aslinya taliwun. Taliwun berat ya. Pembahasannya sama ya, dihapus tanda rofaknya, tinggal nun sukun tanwin waw dihapus, kemudian harokat terakhir itu kasroh digandakan menjadi talin. Alhamdulillah. Baik, selesai kita belajar membentuk isim fa'il dari fi'il nakis wawu ya. Nah, kemudian di latihan ke-8 di sini kita belajar membentuk isim fa'il dari fi'il nakis ya'i. Ya, kita lihat sini. Ta'ammalil mithala lismil fa'ilil masugi minal fi'lin nakisil ya'i thumma atmilin nakiso. Perhatikanlah contoh untuk isim fa'il yang dibentuk dari fi'il nakis ya, kemudian sempurnakan yang kurang. Nah, kita lihat di sini. Saqo yaski, saqo ya isim fa'ilnya udah kita temukan di percakapan pertemuan kemarin ya. Saqo yaski artinya memberi atau mengairi atau memberi minum ya. Saqo yaski. Kemudian isim fa'ilnya sakin dalam keadaan nakiroh. Kemudian ma'rifah as-saqi, tanwinnya hilang, ya-nya muncul lagi. Kemudian hada yahdi. Hada yahdi kita perhatikan ya, dia fi'il nakis ya. Fi'ilun nakis kan lamul fi'ilnya huruf mu'tal, tapi dia mu'tal ya'i, mu'tal ya kita tahu dari fi'il mudhari'nya. Hada yahdi, memberi petunjuk. Orang yang berpetunjuk disebutnya hadin ya ketika nakiroh. Ketika marifah al-hadi ya, al-hadi. Kemudian zana yasni. Zana yasni berzina ya artinya. Kemudian orang yang berzina disebutnya zanin. Yang seperti ada di surah An-Nur ya. Zanin, pezina ya, orang yang berzina. Ketika nakiro, ketika marifah azani ya, ya-nya muncul kembali. Kemudian bana ya beni, membangun. Bana ya beni, membangun. Yang membangun, orang yang membangun dikatakan banin. Ya, banin ketika nakiro, ketika marifah al-bani. Kemudian baka ya beki, artinya menangis. Orang yang menangis sebut bakin. Ya, nakiro ketika marifah al-baqi. Kemudian nasiya yansa, lupa. Orang yang lupa disebut nasin. Nasin, kemudian ketika marifahnya ya pakai alif lam an-nasi ya, orang yang lupa. Baik, alhamdulillah kita selesai ya mengerjakan latihan sampai dengan latihan 8. Ya, kalau kita ingat latihan 8 dan 7 ini kita pernah mempelajari waktu di pelajaran 1 ya, tentang isim mankus ya. Nah, isim fa'il dari fi'il nakis wawi ataupun ya'i dia masuk ke isim mankus ya. Kita lihat di sini sakin da'in ya, ketika dia nakiroh ya, ketika dia nakiroh sepertinya dia majrur ya, padahal tidak, dia itu domah muqaddaroh. Nah, ketika dia ma'rifah ya, ya-nya muncul kembali. Nah, kita ingat istilahnya sabit ya atau hasfun ya waktu kita pelajari di pelajaran 1 kemarin ya tentang i'rab muqaddaroh. Baik, alhamdulillah cukup ya hari ini kita merojahnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan latihan-latihan di pelajaran 5 ini ya. Tetap merojah dari channel ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kita masih sama-sama belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.